Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya nanti sesuai dengan yang keluar aja dari kartu ini ya. Apa yang akan kita bacakan kali ini? Oh, ada understanding I see your side of the story. Oke. Dia memahami apa itu? I see your side of the story. Jadi dia ini memahami tentang cerita-cerita yang ada dari dirimu gitu, entah yang itu terucapkan ataupun yang dia apa sih yang dia perhatikan gitu ya. Entah kamu memang sempat menceritakan tentang cerita hidupmu atau di sini dia kayak memahaminya lewat kayak memantau atau apa sih kayak menganalisa seperti itu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh sangat mengingat kamu ya. Orang ini tuh sangat apa ya dibilangnya tuh kayak perhatian lah sama kamu gitu kalau aku lihat di sini, karena dia sangat memahami atau bahkan sangat mengingat sekali cerita-cerita yang ada dalam hidupmu gitu ya. Mungkin masa lalumu kamu pernah waktu kecil kamu begini kamu begitu, dulu kamu kecil kamu itu seperti ini, dulu kamu kecil itu pernah tinggal di sini gitu. Dia tuh inget gitu, dia tahu itu gitu ya, dia masih inget dah. Cuman saat ini memang aku lihat kalian lagi berpisah ya. Terus di sini udah ada keinginan dia untuk rekonsiliasi lagi sama kamu. Kenapa? Karena di sini dia masih cinta sama kamu dan kamulah satu-satunya yang dia inginkan, yang dia mau untuk dimiliki. Cuman memang dia itu masih kayak pura-pura gitu, pura-pura kayak nggak cinta, pura-pura nggak butuh, pura-pura ya banyak kepura-puraannya lah pokoknya ya. Intinya kayak nggak jujur dengan perasaan dia sama kamu ya, dia masih menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Karena ada situasi yang terjadi sehingga dia menutupi itu dari kamu. Tapi dia tetap percaya suatu saat nanti pasti akan ada kebenaran yang terungkap kok, kayak gitu ya. Dia masih yakin pasti akan ada apa yang selama ini dia tutup-tutupi, pasti kamu juga nanti akan tahu gitu. Sebenarnya dia ini masih punya red flag. Entah apa itu, tapi aku yakin kamu tahu apa red flagnya ya. Red flagnya misalkan dia masih belum bisa apa ya kayak berkomitmen pada satu wanita atau satu pria aja. Misalkan dia ini masih punya ketergantungan akan sesuatu, misalkan apalagi, pokoknya intinya aku yakin kamu tahu kok apa red flag yang dia miliki ini ya. Makanya di sini dia masih menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu gitu. Tapi dia tetap yakin kok suatu saat nanti apapun yang belum terungkap di antara kalian pasti akan kebuka, pasti kamu akan tahu nantinya gitu ya. Dia yakin bahwa kita tuh sudah ditakdirkan bersama, jadi apapun yang tidak terungkap pasti akan terungkap gitu ya. Cuman entah kenapa nggak dia aja gitu kan yang mengungkapkannya. Bisa jadi dia belum siap untuk mengungkapkannya, bisa jadi masalah yang dia tutup-tutupin ini cukup besar sehingga membuat dia masih memiliki rasa ragu atau ketakutan untuk mengungkapkannya, seperti itu ya. Dan salah satunya adalah dia ini takut ditinggalkan oleh kamu. Bisa jadi dia ini tuh punya masalah besar, bisa jadi misalnya ya, misal aja dia selama ini tuh menganggap bahwa dia itu orang kaya raya misalkan, tapi sebenarnya tidak gitu ya. Nah tapi kamu taunya bahwa dia ini orang kaya gitu. Nah takutnya kalau misalkan kamu tahu keadaan dia sebenarnya, takutnya kamu akan meninggalkan dia. Makanya di sini masih dia sembunyikan perasaan dia, menyembunyikan keadaan dia seperti itu, karena dia takut akan ditinggalkan, takut sendirian, takut ditolak seperti itu. Apalagi mungkin dulu kamu pernah bilang ya, mungkin kamu itu punya cita-cita pengen punya pasangan yang kaya raya, tampan, mapan, atau misalkan apa nih, kamu pernah cerita sama dia tentang pengen punya pasangan tuh yang apa ya, masih single gitu ya, single gitu. Taunya dia ternyata punya istri sah, bisa jadi kayak gitu.
Intinya, apa yang dia sembunyikan itu sebenarnya bertolak belakang dengan kamu. Jadi dia berpikir bahwa nanti kalau misalkan kamu tahu kebenarannya, kamu akan meninggalkan dia gitu loh. Makanya saat ini tuh dia masih menutup-nutupi keadaannya atau situasinya. Karena di sini dia kan tahu banget kamu itu gimana orangnya. Dia tahu banget sifat kamu, emosionalnya kamu, terus tindakan yang bisa kamu lakukan. Mungkin kamu orangnya itu pemberani gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu sakit hati bener-bener akan putus ya, akan berakhir, bener-bener mungkin akan memblokir sampai mungkin ganti nomor handphone, bener-bener memblok semua akses dia. Nah dia takut itu karena dia kan memang takut ditinggalkan, orang yang takut ditinggalkan dia ini ya. Maka dari itu saat ini ya dia tuh masih walaupun punya masalah, dia tetap yakin kok, dia masih punya keyakinan bahwa cinta yang dia miliki ini pasti akan bisa terrealisasi gitu loh ya, pasti akan menemukan suatu kejutan dari keraguan-raguannya ini ya, tentang apakah hubungan ini bisa terjalin atau enggak gitu ya. Tapi dia masih ada keyakinan bahwa pasti bisa gitu ya. Jadi paham nggak? Jadi dia tuh punya suatu masalah, entah apa masalahnya, dan aku lihat di sini kamu tahu apa kok masalah itu. Nah, dan aku lihat di sini tuh dia tuh paham banget tentang kamu. Kalau misalkan kamu tahu tentang rahasia dia ini, dia itu takut kamu akan bertindak ekstrim, kamu mungkin akan meninggalkan dia. Makanya dia di sini masih menyembunyikan, walaupun sebenarnya kamu tahu itu. Mungkin kamu memang ingin mendengarnya langsung ya dari mulut dia. Jadi kamu masih kayak pura-pura nggak tahu, atau ya yang penting cukup tahu aja kayak gitu ya. Nah, jadi masih, kalau aku lihat di sini masih belum ada keberanian sih untuk mengungkapkannya, tapi dia masih tetap yakin apapun yang terjadi, apa yang selama ini dia sembunyikan, pasti cinta kita ini bisa dipersatukan gitu ya. Dia memang sempat ragu apakah iya kamu masih mau sama dia kalau misalkan kamu tahu keadaan dia, atau apa yang selama ini dia tutup-tutup itu ketahuan oleh kamu, apakah kamu masih mau sama dia. Intinya ada keraguan, tapi dia tetap yakin pasti akan ada jalannya. Makanya saat ini aku lihat memang kamu dengan dia lagi berpisah ya, tapi sejujurnya di saat kalian berpisah ini dia merasa kehilangan banget kamu loh. Dia merasa sedih banget, dia kepikiran kamu terus, bahkan dia tuh takut banget kalau misalkan masa depan dia tanpa kamu gitu ya. Makanya di sini dia masih ada keyakinan, walaupun dia ragu apakah kamu masih mau menerima dia atau enggak, dia masih punya keyakinan bahwa pasti bisa ini kita bisa bersatu bersama gitu. Karena ini dia takut ditinggalkan dan takut juga bahwa masa depan dia tidak bersama kamu gitu ya. Apalagi di sini ada ring ya, ada cincin pertunangan. Jadi dia merasa bahwa kita itu akan bisa union, bisa bersatu kembali ya. Kita bisa bersatu kembali, terus itu dia ingin memiliki suatu komitmen sama kamu, dia ingin mengikat kamu, pengen ada partnership gitulah ya, ada ikatan yang kuat sama kamu. Memang hubungan ini kuat banget, ini sudah menjadi mantanmu dan kalian sudah berpisah, dan bahkan aku lihat di sini sudah saling tidak komunikasi, saling diam-diaman gitu ya, saling tidak tidak ada komunikasi, itu aja. Intinya saat ini sudah berpisah, nggak ada komunikasi gitu. Nah, kenapa dia memilih untuk ya udah kita berpisah dulu? Itu karena menurut dia ini adalah keputusan yang tepat, ini keputusan yang sehat. Kenapa? Karena di sini mungkin masalah yang dia tutup-tutupin ini tuh justru nanti kalau misalkan kamu tahu sesungguhnya, kamu akan terluka dan justru malah akan mengganggu secara emosional dan mentalmu, dan akhirnya mengganggu juga kehidupanmu. Makanya di sini udah deh aku sembunyikan dulu. Menurut dia ini jalan yang terbaik. Fokus aja dulu kita pada diri kita masing-masing, pada kehidupan kita masing-masing. Kita bahagia aja dulu dengan diri kita masing-masing dan cintai diri kita gitu ya. Intinya seperti itulah ya. Menurut dia keputusan untuk berpisah ini itu keputusan yang terbaik. Itu pilihan yang sehat yang menurut dia bisa dia lakukan saat ini gitu ya. Oke. Jadi apa sih ya sebenarnya masalah dia? Kalau aku lihat yang pertama nih ada Ten of Wands. Jadi ada masalah tentang karir, keuangan
Ya, dia ini punya beban, ya. Mungkin dia ini memikul beban keluarga. Ya, misalkan dia harus menghidupi keluarganya atau bagaimana. Intinya dia ini punya masalah yang cukup berat dari karir, keuangan dan beban hidup. Ya, makanya di sini dia tidak mau untuk mengungkapkannya dulu ke kamu. Seperti itu ya. Eh Walaupun di sini dia tahu bahwa sejak awal kan kalian itu udah ngomongin bahwa kalau ada apa-apa kita omongin bareng-bareng. Kita cari masalah solusinya dari masalah itu bareng-bareng gitu kan. Dia sebenarnya tahu, cuman dia tidak mau membebani kamu atau tidak mau kamu ikut terjerumus dalam masalah dia gitu. Takutnya nanti kamu apa ya, kesulitan juga hidupnya gara-gara dia gitu. Mungkin memang masalah apa ya, keuangan dia ini cukup besar, misalkan mungkin selain dia harus menghidupi keluarganya, mungkin dia punya hutang yang mungkin ratusan juta, miliaran, triliunan gitu kan. Nggak mungkin dia harus apa namanya, menyulitkan kamu dengan ini gitu. Nah, yang kedua ini masalah emosional. Masalah emosionalnya tuh apa? Gini, dia itu pengen dikejar-kejar sama kamu, pengen diperhatikan sama kamu dengan cara apa? Mempermainkan pikiran, pola pikir kamu dengan cara dia bersikap sok dingin, bersikap sok cuek ya. Akhirnya di sini memberikan beban emosional ke kamu agar kamu itu paranoid, takut kehilangan dia, takut dia benar-benar pergi dari kamu gitu ya. Intinya agar membuat kamu agar panik gitu loh. Akhirnya di sini kamu yang ngejar-ngejar dia, nyari-nyari dia. Ya, memang ini kekanak-kanakan, tapi ya gimana ya, ini karakternya gitu. Dan ini mungkin yang menjadi salah satu masalah ya di antara kalian dan ngebuat kamu kesel mungkin ya. Karena dia maunya dikejar-kejar terus, dia nggak mau effort ke kamu, nggak mau gantian gitu loh, yang dia yang ngejar kamu gitu ya. Dia maunya yang dikejar-kejar. Terus itu kalau aku lihat di sini memang ada rasa kepercayaan diri dia yang sangat kuat ya. Dan orangnya ini kan orangnya kuat, mandiri dan menarik, orangnya juga ramah. Nah, karena keramahannya inilah dia merasa besar kepala gitu loh. Saat ini tuh lagi besar kepala karena saat ini tuh banyak orang-orang yang menarik apa melirik dia karena dia terlihat menarik, entah itu memang sejenis atau lawan jenis. Itu ngerasa kayak eh, apa ya, dia masih dirubungi oleh orang-orang yang banyak dan mereka semua itu tertarik gitu loh, entah memang dari sifat dia yang ramah, entah memang dia yang pekerja keras, entah memang apa gitu ya. Intinya dia ini menarik di mata orang-orang sehingga kayak ngerasa kayak nggak perlu dulu gitu loh untuk fokus sama kamu atau ngejar-ngejar kamu, karena dia merasa dia adalah pusat dari perhatian orang-orang kayak gitu ya. Memang orangnya tuh percaya diri banget, bahkan kalau dengan masalah percintaan ya, kalau misalkan dia udah suka sama orang ya udah, dia nggak mau ngedengerin omongan orang-orang, mau bahkan orang terdekatnya ngomong kalau pasangan yang saat ini bersama dia, misalkan orang yang dia suka saat ini tuh misalkan dia punya keburukan atau riwayat buruk-buruk gitu, dia nggak mau dengar. Kalau dia udah suka sama orang ya udah, dia akan menjalani hubungan dengan orang itu, dia nggak peduli dengan omongan-omongan orang. Nah, inilah ya kenapa dia semena-mena ya, walaupun ada masalah dia malah kabur, dia malah kayak lepas tangan ya, lebih tepatnya kayak lepas tangan sama kamu gitu. Apa sih, kayak ya udah pengen nanganin sendiri aja gitu loh, gitu ya. Intinya kayak nggak mau ngedengerin orang gitu. Apapun yang terjadi dengan dia nggak mau ngedengerin orang sekarang, bahkan dengan kamu, dengan orang terdekatnya pun aja dia nggak mau ngedengerin, apalagi kamu gitu lah ya. Intinya seperti itu. Orang yang sangat percaya diri bahwa dia mampu melakukannya sendiri karena saat ini tuh dia ngerasa dia adalah center pointnya orang-orang itu gitu ya. Misalkan dari karir gitu ya, kan dia lagi sulit nih secara karir ya, secara karir dan keuangan, tapi ternyata masih ada gitu loh orang-orang yang butuh dia gitu ya. Terus itu mungkin bisa jadi kalau dari apa kayak orang yang suka gitu ya sama dia, mungkin lawan jenis itu juga banyak yang suka sama dia, jadi sehingga dia tuh kayak diperhatikan gitu loh. Banyak orang yang suka ya, paham gak sih, orang yang banyak disukai orang itu kan kayak keren, gue terkenal, gue disukain orang gitu kan. Nah, ada rasa bangga gitu, ada rasa bangga menjadi center point orang-orang kayak gitu.
Ya, memang orangnya ramah kalau aku lihat di sini. Makanya kalau di tempat umum banyak orang-orangnya tuh tertarik sama dia karena memang orangnya ramah. Terus itu juga orangnya percaya diri gitu kan. Bahkan dia ini nggak merasa tidak aman dengan dia menyukai seseorang gitu ya. Kalau dia udah menyukai seseorang ya udah dia akan pilih orang itu dan nggak peduli dengan omongan orang gitu ya. Terus itu juga dia merasa bahwa kenapa hubungan ini tuh sulit banget. Ketika dia bersama kamu, kenapa hubungan ini tuh sulit banget. Effort apapun yang pernah dia lakukan atau effort apapun yang kamu pernah lakukan, karena di sini aku lihat hanya sebelah pihak yang effort ya, yang ngasih apa sih, usaha untuk membuat hubungan ini langgeng itu kayak, tapi cuman sia-sia gitu doang loh. Kayak misalkan nih dia pernah effort apa ke kamu, kayak sia-sia aja gitu loh, nggak ada perkembangannya, nggak ada perubahannya. Jadi kayak cuman menghabiskan energi dan waktu yang sia-sia aja gitu, terbuang sia-sia. Tapi herannya dia tuh masih tetap mau gitu loh untuk bersama, masih tetap mau untuk memperjuangkan hubungan ini. Dan sebaliknya, misalkan kamu ya, misalkan ternyata kamu yang effort gitu, tapi herannya kok kamu tuh tetap masih mau sama dia gitu loh. Walaupun kalian itu sempat ngerencana ini pengen kayak membuat sesuatu yang romantis atau misalkan pertemuan secara fisik gitu ya, karena mungkin udah lama gitu nggak ketemuan atau gimana gitu, intinya udah ngebuat rencana-rencana, herannya tuh semua itu gagal, semua itu sia-sia gitu loh, nggak ada yang berhasil. Nah itu yang dia heran, kenapa hubungan ini tuh udah diusahain sampai jungkir balik juga kok nggak ada perkembangannya, kenapa gitu loh. Tapi walaupun nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuannya dari hubungan ini, hati ini nggak mau lepas, hati ini tetap maunya sih sama kamu ya, kamu sama dia kayak gitu loh ya. Jadi kalian situasikan aja nih ya, siapa yang masih nggak mau lepas. Kalau aku rasa sih dia itu masih belum mau lepasin kamu kayak gitu ya, walaupun dia tahu udah banyak, makanya mungkin hubungan ini tuh udah terjalin bertahun-tahun tapi kok gini-gini aja gitu, nggak ada perkembangannya. Karena ini herannya tuh udah banyak yang diusahakan, dicoba, tapi kok herannya gagal terus ya, sia-sia doang gitu loh, nggak ada perkembangannya. Tapi perasaan ini nggak mau lepas, nggak mau pergi, karena ya apa ya, yaitu dia mungkin masih merasa karena kamu dia mungkin masih merasakan adanya cinta gitu loh, sehingga saat ini tuh dia lagi memikirkan bagaimana jalan yang terbaik. Karena kalau udah ada The Hangman ini ya, berarti ada rasa dari dia itu udah dia nggak mau lagi berkorban demi cinta tapi nggak ada hasil. Jadi kayak cuman buang-buang waktu. Sehingga saat ini tuh dia memikirkan cara yang efektif aja deh, gimana biar bisa membuat hubungan ini tuh terrealisasi gitu ya. Dan memang ini sudah menjadi pemikiran dia yang telah lama gitu, udah lama dia mikirin ini, gimana sih agar hubungan ini tuh bisa langgeng, bisa intens seperti itu ya. Jadi dia ingin memastikan bahwa kebutuhan dia dan kamu itu bisa seimbang gitu loh. Apa yang kalian harapkan dari hubungan ini bisa terrealisasi, gimana caranya. Nah saat ini dia sedang pikirkan dan ingin dia realisasikan gitu. Dan kalau aku lihat di sini memang banyak akhir-akhir ini mungkin kurang harmonis ya di antara kalian. Terus itu banyak sekali ketidakbahagiaan di antara kalian, hubungan juga nggak stabil ya. Bahkan orang-orang terdekat di kalian itu juga ngerasain kok hubungan ini kayaknya udah gagal gitu. Terus juga akhir-akhir ini tuh banyak sekali perselisihan di antara kalian, banyak sekali kesalahpahaman yang cukup tinggi, terus tuh miskomunikasi ya, sehingga ngerasa kayak aduh ini kayak udah nggak cocok gitu. Tapi hati masih mau bersama, kayak mana dong. Nah akhirnya di sini juga kadang bukan akhirnya ya, tapi kadang di sini juga tiba-tiba gitu muncul beberapa insiden yang merubah hubungan kalian. Tiba-tiba ada suatu masalah yang sulit dan ini nggak diprediksi gitu loh, tiba-tiba datang gitu. Misalkan apa, misalkan lagi kena musibah apa di salah satu pihak, akhirnya ya udah meninggalkan pasangan gitu aja gitu ya. Terus itu ada sesuatu apa gitu, akhirnya ya udah tiba-tiba pergi gitu ya. Atau bisa jadi mungkin hubungan kalian ini juga tidak direstui oleh keluarga kayak gitu ya, sehingga
ya udah hubungan ini terlantar. Nah, dia juga lagi cari cara tuh kalau misalkan memang tidak direstui oleh keluarga atau tidak disukai oleh keluarga, gimana caranya untuk bisa cari solusi di masalah ini kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat memang banyak sekali penundaan-penundaan, bahkan dibatalkannya rencana-rencana kalian selama ini. Kayak misalkan ada nih yang sampai upacara pernikahannya batal ya, tertunda, atau merayakan perayaan apa gitu ya, hari jadi, ulang tahun, atau misalkan pengen kalian sempat kayak ngerancanain pertemuan secara fisik nggak jadi kayak gitu. Banyak yang tertunda ini gara-gara kesalahpahaman, terus itu mungkin juga nggak direstui oleh orang tua, terus juga mungkin ada situasi-situasi yang tiba-tiba muncul gitu ya, ada apa ya, masalah secara pribadi, mungkin misalnya tiba-tiba kok bangkrut, tiba-tiba ditipu orang atau gimana, akhirnya ya udah berdampak pada hubungan kalian, akhirnya berkonflik lah di sini. Atau tiba-tiba kamu ngungkit masa lalunya gitu, bisa jadi. Intinya ya, ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Masalah apa yang tiba-tiba terjadi itu complicated ya, karena ini pembacanya general. Jadi setiap orang beda-beda. Tuh, tapi intinya aku rasa di sini kamu tahu kok apa yang red flag yang dia miliki ini, gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan pembacaan ini bisa resonate ke ke-12 zodiak. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, aku akhiri ya, cukup. Aku akhiri, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.